iya. Urunannya saya ketemu wong loro 2 kali event 50.000 itu diangsur Agustus dan September. Satu kakak 50.000 tapi hadiahnya luar biasa. Door prize-nya saja yang berupa belanja apa itu voucher itu ada 50 kali 50.000 semuanya hampir dapat. iya kecil hampir dapat memang dibuat supaya kalau bisa semuanya dapat tapi ya tidak satu kakak 50.000 padahal saya sama Pak Agus itu orang dua ya mangan sepuasnya dan masih sisa luar biasa begitu kompaknya tidak membedakan ini agama Katolik, Kristen, Islam tetapi saya betul-betul terkesan dengan ketua RT-nya yang semangat sekali padahal itu pemerhati di panti asuhan, panti reda dan juga penasehatnya ada Pak Sigit dan Pak Ruby luar biasa kinerja yang tadinya saya itu mau apa berhasil yo yang atasnya mau Agus karo Erna kok dipercaya sebegitu luar biasa bagi saya untuk berpikir dan pertemuan pertama untuk panitia berhasil baik check-in terakhir berhasil baik pelaksanaan hari Minggu tanggal 10 heboh betul menyenangkan dan menggembirakan semua pihak di RT saya karena ini lingkupnya RT saja lalu rasa capek itu hilang yang namanya kerja bakti itu luar biasa loh ngepel hotel, nyewa hotel orang bayar karena punya hotel diapan itu ngepelnya 2 kali 2 minggu itu kerja bakti ngecek list jalan yang mau dilewati jalan santai itu dari jam 8 sampai jam 12 siang 4 bapak-bapak itu luar biasa dan kita juga harus terlibat dengan senang hati, ikhlas, rela. Disitulah Tuhan membimbing kita. Meskipun kita minoritas, kita dipercaya dan kita dengan tulus, dengan maksimal yang kita miliki, kita sampaikan, kita ungkapkan, kita laksanakan. Ternyata kekompakan yang luar biasa itu tidak membedakan ini agama, ini kaya miskin, luar biasa. Nah itu pengalaman, jadi di dalam kita mendorong keluarga Katolik untuk keluar aktif di dalam lingkungan ya baru saja bisa laksanakan dan ini belum pembubaran panitia malah katanya jangan dibubarkan ya terus ngerumpui maksudnya seperti itu Mbak Dita. Terima kasih Bu Erna. Rasa syukur diuangkan dalam lingkungan tidak membedakan minoritasnya luar biasa. Mungkin yang lain Pak Wahyu. Cerdak baik. Monggo Pak Wahyu. Ya, terima kasih. Saya kira ini merupakan waktu panggilan bagi kehidupan saya itu di RT saat ini yang biasa kumpul baik itu warisan dan lain-lain. Saya termasuk tua sendiri ya. Sana yang pas 90 ya setelah itu usia 90. Itu kebetulan ya setiap kegiatan itu kalau dilalui ini kami berdua itu mesti ditunda dulu. Nunggu sampai kapan untuk membicarakan kegiatan tersebut. Kemudian ya tadi kebetulan kami juga berdua dipercaya untuk memegang keuangan di RT. Saya menyadari ya memang kadang payah sekali untuk melayani dari mereka-mereka yang non. Ini sudah beberapa kali saya ingin serahkan ke kader, tapi belum sanggup mereka. Sehingga dengan demikian ya udah, ini suatu panggilan bagi kami untuk
dipercaya mengelola keuangan di RT. Kemudian masih ada lagi koperasi masih diserahkan, sehingga kami kalau pertemuan itu harus ada 2 dompet. Karena ada yang bayar koperasi harus daftarnya sendiri, untuk yang RT harus sendiri. Dan kadang-kadang saya khawatir dengan usia kami, mau cocok duit koperasi baru jadi bekas RT. Ini yang kadang juga menjadi kendala bagi saya, karena usia yang semakin lanjut gitu. Ya semoga untuk tahun 2026 nanti dengan pergantian RT kami sudah bisa pensiun, memberikan tongkat estafet pada yang muda di regenerasi. Terus senam setiap minggu pagi itu juga harus saya yang terlibat, sehingga ya tadi apakah nanti saya agak buru-buru ke gerejanya, karena senangnya itu 5:30 sampai 7:30. Sekarang jam 7 bisa, kalau dulu jam 8 itu aja masih enak. Itu ya kalau terpaksa pas tugas di gereja ya senangnya itu. Tapi puji Tuhan kan masih bisa membagi waktu, dan juga masih dipercaya untuk kegiatan-kegiatan di ini bersama Tuhan, itu untuk kegiatan RT. Untuk 17-an ya sama aja. Terlibat juga gimana? Walaupun begini, kalau yang 17-an kemarin itu diserahkan kepada Karang Taruna, mereka yang bekerja tapi tidak bisa lepas dengan kami berdua. Mulai persiapannya dan pelaksanaannya, mau tidak mau kami, karena ya wis tua ini deh, masih menemani kegiatan itu. Saya kira demikian. Ya, terima kasih Pak Wan. Panggilan dan masih dipercaya dengan luar biasa. Sebut ya Pak Wan, itu menjadi pacuan dan semangat bagi kami yang muda. Baru 37. Ya, mungkin ada yang lain. Mbak Sita mau. Monggo, yang belakang. Apa yang di luar? Baik, ya Mbak. Terima kasih. Kami juga bisa terlibat di lingkungan RT kemarin pada saat 17-an dengan kegiatan jalan santai dan lomba-lomba. Puji Tuhan kami dipercaya untuk membuat nasi bancakan sebanyak 250 bungkus dengan daun jati. Wah, memorabilia tenan Itu tidak postingannya. memorable. Uangnya itu hanya ya ini pokoknya terserah dengan ego G, yang penting nanti pagi kita satu RT bisa sarapan bersama. Oke. Kemudian semalam, meskipun semalam kami tidak tidur untuk menyiapkan itu, tapi dengan rasa senang hati setelah jalan santai itu mereka semua bisa menikmati makan senang hati. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Arianti. Terlibat juga dalam kegiatan Agustus. Ya, dikonsumsi ya, luar biasa keterlibatannya. Monggo, yang lain ada lagi tidak? Itu jalan santai. Ya. Pak Adi? Ya nambahin dikit sini deh, Oke. nggak apa-apa. Cerita tentang umat Katolik menjadi warga minoritas itu bukan cerita baru. Nggih? Kita semua pasti mengalami, pasti deh di lingkungan kita masing-masing, siapapun itu. Bu Erna, Pak Wal, Pak Kroho, Pak Pre, pasti di RT-nya menjadi warga minoritas. Tapi nyatanya ya, walaupun kita menjadi warga minoritas, kita pun tetap bisa memberi contoh kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat. Sebagai apa? Sebagai pembawa damai, sebagai penyalur cinta kasih, seperti tadi sudah
diwujudkan dalam kegiatan pitulasan yang paling dekat. Kalau di tempat saya ya kepedulian kepada kegiatan sesama. Kebetulan di rumah saya, di lingkungan saya, tepat di sebelah rumah saya bersebelahan dengan masjid. Ya, mungkin saya satu-satunya orang warga Katolik di lingkungan Lukas yang rumahnya bersebelahan langsung dempet dengan masjid. Saya terganggu? Jelas tidak. Saya pastikan. Gitu. Bahkan ya ketika hari ini hampir 1 bulan terakhir ini dilakukan renovasi lagi, pelebaran bahkan masjid di tempat rumah di sebelah rumah saya, mereka seperti biasa datang pada saya mungkin menghormati perbedaan yang ada. Saya mengatakan bahwa monggo-monggo saja, tidak ada masalah. Bahkan dinding rumah saya itu juga dijadikan dipaku-paku oleh tukang-tukang karena mepet antara tembok rumah saya dengan tembok masjid itu tidak ada 1 meter. Jadi dijadikan sebagai alat bantu untuk masang jagrak apa ya. Karena kalau jagrak biasa tidak bisa dipasang, akhirnya tembok-tembok rumah saya dipaku untuk sebagai pembantu jagrak. Bahkan cor-coran rumah saya ya tidak juga oleh mereka. Karena ya mepet sekali dan saya tidak terganggu walaupun mereka juga minta izin. Artinya di sini begini bahwa kehadiran saya khususnya di lingkungan sebagai umat yang berbeda tidak menjadikan perbedaan yang ada itu menjadi sesuatu yang menakutkan, yang menyeramkan, yang horor seperti di tempat-tempat lain. Jadi ya kita bersyukur bahwa kita sebagai umat minoritas pun tetap bisa menjadi contoh sebagai pembawa damai, pembawa kasih. Dan terakhir kemarin waktu pitulasan juga, karena selama ini kegiatan pitulasan itu di depan rumah saya, karena itu perempatan, itu tempat yang strategis untuk dilakukan kegiatan tempo hari. Nah, pemuda Karang Taruna lah gampangannya bingung golek nggon katakanlah sekretariat darurat mereka ya soan sama saya, Pak Hadi bisa pinjam terasnya untuk kami. Boleh, silahkan. 1 hari teras rumah saya dijadikan katakanlah base campnya Karang Taruna, di mana pelaksanaan pitulasan kalau di tempat kami dilaksanakan oleh Karang Taruna. Jadi ya betul-betul kehadiran kita sebagai wakil gereja, wajah-wajah gereja di lingkungan bisa menjadi contoh yang baik. Saya kira cerita ini kalau diteruskan tidak akan berakhir, tidak akan selesai-selesainya gitu, karena saya yakin kita semua di tempat kita bisa menjadi penyejuk lah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bu Dita. Terima kasih. Selamat malam, berkat dalam. Jadi memang warga minoritas kita sering memberikan contoh yang bahwa damai, cinta kasih, kita banyak terlibat